jangan kira seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga itu bisa seenaknya. Ternyata ketika seorang suami tidak melakukan kewajibannya dan istri tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri, maka orang ini bertemu dengan Allah dalam keadaan berdosa besar. Artinya apa yang dimakan suami harus sama dengan apa yang dimakan istri. Jangan sampai seorang suami makan enak-enakan tapi istri disia-siakan. Apa yang dimakan suami itu juga yang dimakan istri. Kemudian menggunakan pakaian selayaknya yang dipakai suami. Kalau suami menggunakan pakaian mahal, istri juga harus sama. Tapi wong lanang yo jokok kapok gue dilaknat nek gak taat aku. Kalau istri kita dilaknat nanti juga akan nyeret kita, Pak. Kenapa kamu sampai menjadi wanita durhaka? Ya karena suamiku tidak pernah bisa mendidikku. Lane ojo kapok neraka kowe. Kowe ngerti to wong wedok kaya kowe ku neraka. Lah nek bojomu neraka kowe ya melok neraka. Maka semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Penuh ketenangan. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairati wan nusrata ala tahsilid nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini setengah jam ke depan kita akan membahas satu fasal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Uqudul Jan Al-Faslul Awal fi Huquqi Zaujah ala Zauj, yaitu hak-hak yang diterima oleh istri, kewajiban suami, dan begitu juga sebaliknya hak-hak suami dan kewajiban istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berfirman, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Bapak Ibu, kita sebagai seorang suami itu mengambil anak gadis yang begitu dicintai oleh ayah ibunya, yang begitu disayang oleh ayah ibunya, kemudian dididik dengan pendidikan yang layak, dicintai layaknya seorang ayah dan ibu. Kemudian anak gadis yang disayang, yang dicintai, yang dididik dengan baik, dirawat dengan baik ini tiba-tiba kita ambil di usia yang sudah waktunya atau tamyiz. Ada yang menikah di usia 19 tahun, 21 tahun, 25 tahun, melalui perjuangan pendidikan tarbiyah ayah ibunya, kemudian tiba-tiba kita mengambil. Makanya Allah memberi firman kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan pergaulan yang baik. Artinya cintai istri kalian, sayangi istri kalian melebihi sayang dan cintanya ayah ibunya. Kalau misalkan tidak sama atau tidak bisa melebihi kasih sayang, cinta ayah ibunya minimal sama. Karena zalim menganiaya sekali seorang suami yang sudah tahu enaknya seorang gadis diambil menjadi istrinya, tapi tidak dicintai dan disayang sebagaimana ayah ibunya telah menyayanginya. Makanya dalam haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara pesan-pesan beliau adalah wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna iwanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghaira mubarraj fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dalam haji wada itu haji yang terakhir, haji perpisahan, di mana detik-detik Rasulullah telah menyempurnakan agama ini. Di antara wasiat beliau adalah berbuatlah baik kalian kepada wanita, kepada istri, karena sesungguhnya istri itu tahanan perang bagi kalian. Artinya tahanan perang
seorang wanita yang asalnya dididik, seorang wanita yang ada dalam naungan ayah ibunya kemudian berganti ke rumah kita, yang seakan-akan istri ini tahanan perang. Apa yang dilakukan terhadap tahanan perang? Dia tidak bebas keluar. Seandainya seorang suami yang menjaganya tidak membahagianya, seandainya ada seorang suami yang tidak membahagiakan istrinya, maka dijamin istri ini akan merana dalam kehidupan sehari-hari. Maka tanggung jawab kita sebagai seorang suami, bahagiakan istri kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati 'ala zauji ayyata'amaha idza ta'ama wa yaksuha idza tasa wa la yadribul wajha wa la yaqbahu wa la yahjaru illa fil mabit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hak-hak istri, kewajiban suami adalah satu, memberi makan ketika suami makan. Artinya apa yang dimakan suami harus sama dengan apa yang dimakan istri. Jangan sampai seorang suami makan enak-enakan tapi istri disia-siakan. Apa yang dimakan suami itu juga yang dimakan istri. Kemudian menggunakan pakaian selayaknya yang dipakai suami. Kalau suami menggunakan pakaian mahal, istri juga harus sama. Kemudian tidak boleh memukul wajah. Berarti nek ngono, kalau tidak boleh memukul wajah berarti memukul yang lain boleh. Ya belum tentu. Ada aturan-aturan tertentu, ada hudud-hudud tertentu kapan kita diperbolehkan memukul. Tapi selain wajah, itu pun selain wajah. Kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ngeneng, tidak boleh mendiamkan. Makanya dalam aturan syariat itu ada yang namanya ilah. Ilah itu seorang suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak ngumpuli, tidak berjima dengan istrinya melebihi 4 bulan. Walladzina yuqluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Apabila ada seorang suami bersumpah atas nama Allah, wallahi atau demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu. Ada seseorang laki-laki yang mengatakan seperti itu kepada istrinya, maka sungguh orang itu telah melakukan mulin. Mulin itu orang yang bersumpah ilah. Kalau sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah untuk tidak ngumpuli, tidak menyentuh istrinya, maka laki-laki itu boleh diberi ketentuan 2 hal. 1, segera kembali, rujuk dan berpuasalah 3 hari berturut-turut sebagai bentuk kafaratul yamin. Kemudian segera ajak istrimu kembali atau berhubungan biologis. Kalau melebihi 4 bulan tidak mau menyentuh istri karena mungkin benci, marah, ngeneng dan lain sebagainya, mendiamkannya, maka biarlah cerai, berikan kepada orang lain. Kalau kita punya lahan yang tidak kita garap, biar digarap oleh orang lain. Kalau kita tidak mau untuk menyentuh istri kita, biarlah istri kita dibahagiakan oleh orang lain. Jangan sampai ihjar atau hajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kathura laisa fi nafsihi ayu addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bila ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita, baik dengan mahar yang sedikit atau yang banyak, kemudian dia tidak menetapi hak-haknya, mengkhianatinya, maka suami ini mati sebelum hak-hak istri disampaikan atau dilaksanakan. Kewajiban suami tidak dilaksanakan, hak istri tidak diterima, maka besok di hari kiamat orang itu bertemu dengan Allah dan dalam keadaan zanin atau melakukan dosa besar. Makanya jangan kira seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga itu bisa seenaknya. Ternyata ketika seorang suami tidak melakukan kewajibannya,
dan istri tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri, maka orang ini bertemu dengan Allah dalam keadaan berdosa besar, seperti dosanya orang yang berzina. Wa qala khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik menurut keluargaku. Bapak Ibu, membangun rumah tangga itu seperti membangun rumah yang sebenarnya. Kita membangun rumah yang sebenarnya, pertama pondasi dulu, iman takwa kita, fondasinya yang kuat. Kemudian setelah itu tiang-tiangnya yang kuat, sholatnya diperbaiki. Kemudian apa yang dibangun dalam rumah, apa yang paling manfaat dan penting dalam rumah itu dibangun dulu. Ruangan dalamnya yang penting jadi dulu, ruang tidurnya, kamar mandinya, ruang tamunya yang penting jadi dulu yang di dalam. Adapun yang luar nanti setelah yang dalam ini selesai. Begitu juga dengan keluarga. Kita harus satu visi dulu dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Anak istri kita harus ngefans sama kita. Jangan sampai orang demi orang lain, tapi keluarga kita telantarkan. Seperti orang yang membangun rumah, yang luar diperbaiki dulu, diperindah dulu, sedangkan dalamnya nggak karu-karuan. Ada orang atau ada istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, ini ruang tidurnya, kamar tidurnya ini loh mas, bocor semua." "Alah dek, nggak penting dek, yang penting itu luar, ini nggak kelihatan sama orang lain." "Mas, ini dapurnya ini bocor semua mas." "Nggak penting dek, yang penting ini loh, terasnya ini harus baik, semua yang dari luar harus baik." Kemudian istrinya matur, "Mas, kalau gitu nggak usah buat rumah mas, buat teras saja." Kalau kita selalu menurut pandangan orang lain, ya sudah, kita nggak usah buat rumah tangga. Lakukan apa yang menurut orang lain baik. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya. Kita sebagai seorang suami harus menurut istri kita, kita yang terbaik. Karena banyak orang baik menurut orang lain, hebat menurut orang lain, tapi istri kita nggak hormat sama kita. Khairukum khairukum li ahli. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma utiya Ayyuba ala balaihi." Bagaimana kalau ada istri yang pangapunten perilakunya buruk? Itulah istri yang baik Pak Kiai. Nggih, kalau istri kita kelakuannya buruk bagaimana? Rasulullah bersabda, kalau ada seorang laki-laki yang bersabar terhadap perilaku buruk istrinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas semua ujiannya. Bapak Ibu pangapunten, terutama bagi seorang suami, menikah itu ada dua akibat. Menikah itu nggak ada nggak enak, menikah itu semua enak. Kalau istri kita tepak niku, kebetulan istri kita itu baik, solihah, maka seorang suami yang mendapatkan istri yang baik, solihah, setelah menikah dia akan jadi raja. Tidur ditemani, masak dimasakkan, kemana-mana kita dihormati, dibanggakan layaknya seorang raja. Itu kalau istri kita solihah, baik. Tapi kalau kita menikah punya istri yang pangapunten perilakunya buruk, bukan solihah tapi tolihah, maka suami itu akan menjadi wali, orang yang dicintai Allah. Makanya menikah itu penak kabeh, nek ora dadi raja ya dadi wali. Kira-kira sampean milih sing ndi, pengin dadi raja atau pengin dadi wali sampean? Wali pahalanya banyak, dekat sama Allah. Disabdakan oleh Nabi, siapa yang bersabar atas kelakuan buruk istrinya, maka akan diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayub atas semua ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada satu kisah, yang kisah ini diceritakan oleh ba'dis shalihin. Karena li ba'dis shalihina akhun shalihun yazuruhu kullasanatin marrotan. Ada dua saudara, kakak beradik,
yang sama-sama sudah menikah. Kebetulan rumahnya jauh, coro sekarang beda kabupaten. Dua kakak beradik ini berjanji untuk saling mengunjungi setiap 1 tahun sekali. Akhirnya adiknya ini mengunjungi kakaknya setiap 1 tahun sekali. Kemudian adiknya ini mengetuk pintunya, fadaqqa babahu. Faqalat zaujatu man hadza? Faqala akhu zaujika fillah. Adiknya ini mengetuk pintu. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Yang menjawab ini adalah istrinya. Siapa ini? Aku adalah adik dari suamimu. Ja'ali ziyaratihi, aku berkunjung untuk berziarah mengunjunginya. Faqalat dhahaba bihamtabin la raddahullahu wa balaghat fi sabbihi. Istrinya ini mengatakan, kamu mencari kakakmu? Iya mbak, kakakmu sekarang pergi ke hutan mencari kayu bakar. Aku berdoa mendoakan semoga kakakmu nggak kembali lagi ke rumah, entah dimakan harimau atau apa terserah. Semoga kakakmu nggak kembali lagi. Sudah, biar dia dimakan binatang di tengah hutan. Wa balaghat fi sabbihi. Istrinya ini mencaci makinya di depan adiknya. Kisah andainya adiknya ini kita, ini perempuan ini kita apakan kira-kira? Fabainama huwa kadzalik wa idzan bi akhihi qad hamala al asadu hurmata khatabin hizmata khatabin wa huwa muqbilun bihi. Kemudian karena nggak kuat dengan ocehan istrinya, kakaknya, kakak iparnya ini, ya sudah mbak, kalau gitu aku tak menyusul kakak ke tengah hutan biar aku melihat keadaan kakak di sana. Ya silahkan susul. Sampean yo mati yo rapopo, kakakmu mati yo rapopo. Ono wong wedok nang kelakuane kaya ngene. Tiba-tiba sebelum sampai hutan, adiknya ini bertemu dengan kakaknya, tidak membawa kayu bakar. Ternyata yang membawa kayu bakar itu harimau, singa, kera, semua membantu kakaknya untuk dibawakan kayu bakar. Adiknya ini musafahah salaman, dilihat kakak tangannya kok halus. Ya memang aku ke hutan, tapi sampai hutan aku dibantu oleh binatang-binatang ini. Mereka alhamdulillah nurut sama saya, sehingga ranting-ranting pohon ini semua bukan saya yang mengerjakan, tapi binatang ini membantu sampai ke rumah. Masya Allah. Amalan apa yang engkau lakukan wahai kakak sampai binatang-binatang tunduk kepadamu? Aku tidak tahu kenapa mereka nurut sama aku. Kemudian, kak, istrimu begitu bengis, istrimu begitu kejam, doanya nggak ada yang baik. Kenapa engkau masih betah? Dek, namanya keluarga. Gambaran istri itu ya gambaran suami. Wara'akul li rajulin azimin mar'atun sholihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang solihah. Biarlah aku memperbaiki diriku, insya Allah istriku akan berubah. Ternyata bertahun-tahun istrinya nggak berubah. Allah memberi istrinya ini penyakit, kemudian mati. Alhamdulillah. Mulane nek kepingin bojomu mati kok kelakuane elek, sampean sing apik engko bojomu mati-mati dhewe. Nggih. Kemudian bertahun-tahun adiknya ini kembali lagi, berkunjung lagi, mengetuk pintunya kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar ada seorang wanita. Kamu siapa? Saya adik dari suamimu. Alhamdulillah, barakallahu fika. Masya Allah, saudaraku telah datang. Semoga Allah memberi keberkahan untukmu. Di mana kakak? Kakakmu Masya Allah tanggung jawab sekali terhadap keluarganya. Sekarang kakakmu sedang di hutan mencari kayu bakar. Apakah kamu tidak ingin minum dulu di sini? Enggak mbak, saya ingin menyusul kakak saja. Istrinya solihah, istri yang kedua. Yang pertama mati, yang kedua solihah. Kemudian disusul ke hutan. Ternyata kakaknya itu merkuli kayu bakar, pakai kapak. Tangannya ini Masya Allah ngapal cara bahasa Jawa itu, memanggul kayu bakar berat. Wajahnya hitam karena bekas-bekas
pekerjaan yang begitu berat. Adiknya bertanya, kakak, kenapa kakak begitu bekerja keras? Di mana kera, di mana harimau, dan di mana singa yang membantu kakak? Entahlah dek, sejak kematian kakak iparmu yang pertama, mereka sudah tidak tunduk lagi sama saya. Lah kenapa? Karena Allah sudah memberi anugerah istri yang solihah. Dulu Allah memberi anugerah derajat kewalian, pahalaku banyak sampai binatang pun taat karena aku sabar menghadapi kelakuan buruk istriku. Sedangkan sekarang istriku menjadi istri yang solihah yang kedua ini, sehingga aku menanggung beban pekerjaan yang berat. Kira-kira panjenengan kepingin istri sing solihah apa nyabari istri sing tolihah? Kalau kita menjadi suami dari istri yang buruk perilakunya dan kita sabar, kita akan menjadi wali. Tapi kalau kita mendapatkan istri yang solihah, kita akan menjadi raja. Yang hadir di sini banyak rajanya atau banyak walinya? Banyak walinya kelihatannya. Waman sabarut ala su'i khuluqi zaujiha a'tahallahu mithla thawabi Asyah imra'ata Fir'aun. Rasulullah juga bersabda, kalau ada seorang istri bersabar terhadap kelakuan buruk suaminya, maka dia akan diberi pahala Asyah binta Muzahim, yaitu istri Fir'aun, orang yang dijanjikan surga oleh Allah karena pada usia akhirnya dihukum mati oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah. Ada kisah lagi, namanya Ahmad Ar-Rifai. Ahmad Ar-Rifai ini salah satu murid dari Imam Syafi'i yang begitu masyhur. Beliau satu periode dengan Imam An-Nawawi. Imam Ar-Rifai suatu saat salah satu muridnya itu bermimpi, dan ada hatif, ada suara yang memberitahunya, wahai santrinya Imam Ar-Rifai, engkau tahu, aku beritahu kamu bahwa Imam Ar-Rifai itu kedudukannya di surga seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijelaskan dengan detail. Maka muridnya ingin memberi hadiah kepada syekhnya, kepada gurunya, dengan harapan semoga nanti aku di surga dianggap sebagai muridnya dan diajak masuk surga. Tapi ketika beliau sampai di rumahnya syekhnya, tahu-tahu syekhnya ini dimaki-maki oleh istrinya di depan murid-muridnya, disentai. Imam Rifai hanya ndiluk, dimaki-maki ndiluk. Kemudian muridnya ini yang bermimpi ini mengajak Imam Ar-Rifai keluar. Syekh, bolehkah aku bicara sebentar? Ya, kenapa? Berapa mahar istrimu? Mahar punya itu berapa? Sekian dinar. Banyak? Iya. Boleh. Maharnya aku kembalikan, tapi aku minta ceraikan istrimu. Biar aku yang mengembalikan uang maharnya, tapi jenengan ceraikan. Imam Ar-Rifai ngerangkul besii santrine. Nak, kamu tahu bahwa derajat tertinggi surga yang aku dapatkan, yang engkau mengetahuinya tadi malam, itu karena keberkahan sabarku terhadap perilaku buruk istriku. Mulane nek duwe bojo cerewet, anggapen radio ngono wae enak, masya Allah. Kok muni-muni daripada kita nonton YouTube, ya sudah dengarkan. Kalau kita ingin menjadi walinya Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad, masya Allah. Sabar. Wa'lam yang bagi lirrajuli ayyusya imratahu wa ayyunfiqa 'alaiha ala qadri wus'ihi wa ayyastahmila 'alaiha wa yatalattafa biha wa ayyaslukaha sabilal khairi wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid din min ahkamit thaharah wal haidi wal ibadah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah selalu mengajak istrinya untuk berbuat baik. Satu, berwasiat untuk selalu dekat dengan Allah, kemudian menafkahinya. Karena ayatnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim.
Bapak Ibu pangapunten, kenapa ada istri yang cerewet? Tadi sudah kami ceritakan tentang beberapa wali. Ada Imam Ahmad Ar-Rifai, ada Syekh Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Abdurrahman yang terkenal kemasyhurannya yaitu Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kemudian ada lagi beberapa lagi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin ini juga derajatnya diangkat karena sabar terhadap istrinya. Kenapa kadang ada istri itu yang pangapunten suka bantah? Itu tanda kita sering makan harta istri. Jadi bapak kalau panjenengan kepingin terhormat, pengen betul-betul menjadi raja, jangan makan harta dari harta istrimu. Kita harus bangga dengan apa yang kita infakkan kepada istri kita. Jadi wong lanang nek gagah niku dapure cukup, kasure cukup. Kok salah satu dari kapur dan kasur kok nggak cukup, maka istri kita pasti ngelunjak, Pak. Makanya kalau istri kita cemberut, tanya yang kurang dapur apa kasurnya. Harus jelas. Kalau kasur atau dapurnya kurang, pasti cemberut. Lah kenapa ada suami yang tunduk di depan istrinya meneng bae? Mungkin karena punya ilmu seperti saya, itu karena ilmunya. Atau mungkin karena sering minta uang dari istrinya. Cara wong lanang gak duwe kentol, Pak. Kentol bukan O ya, kentol pakai E. Makanya tradisi para salaf sampai sekarang ini juga kami praktekkan ketika santri-santri saya menikah. Pasti saya panggil pribadi. Bojomu sugih apa melarat, Cung? Biasa sedengan Pak Kiai. Sedengane wong tani atau pegawai? Petani Pak Kiai. Oh, petani duit 4 juta wis akeh. Tak kasih uang 4 juta, nanti malam kasihkan istrimu sebelum kamu sentuh. Wong wedok nek wis roh duit nisbate anake wong tani, kalau sudah tahu uang 4 juta, takluk dia, Pak. Kalau pegawai Pak Kiai ya wis 12 juta wis cukup insyaallah. Takluk, Pak. Lah repotnya kita, Pak, sampean itu salah. Malam pertama istrimu nggak kasih uang banyak, tambah bocah ngerebut utang, ya repot, Pak. Pun dididik menjadi orang baik, kemudian diinfaki, kasurnya cukup, dapurnya cukup, bertutur kata yang lembut. Biasakan ucapkan terima kasih ketika kita meminta sesuatu kepada istri kita. Bu, makan Bu. Diambilkan makan sama istrinya. Ini Pak, terima kasih, matur nuwun, ngoten. Jenengan nggih pernah matur nuwun sama istri seperti itu? Ora pernah ketok wis pokoke yo ngono apik ngono wae. Bu, makan kasih yo ngono apik ngoten. Terima kasih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah anak-anak kalian wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa qala ta'ala fin nisa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fin nisa. Takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah di dalam urusan perempuan. Fa innahunna amanatun intakum. Sesungguhnya wanita, istri-istri adalah amanah intakum. Ini bahasanya jamak ya, di kitab-kitab itu semua bahasa membahas istri itu pasti jamak. Karena memang lumrahnya suami itu punya istri banyak. Hanya di sini yang kelihatannya nggak lumrah ya. Kalau pembahasan-pembahasan di pasti banyak. Mereka istri-istri kalian itu adalah amanah bagi kalian. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa menikahi istri kemudian istrinya tidak diajarkan, tidak diperintahkan sholat, tidak mengajarinya tentang sholat, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak tolong ajari istri kita untuk tata cara sholat yang benar. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengajarinya? Minimal ikuti kajian-kajian Islam, pengajian-pengajian Islam yang membahas tentang fikih-fikih kewanitaan, tentang haid dan lain sebagainya. Kemudian al-faslu atsani fi huquqi zauj. Jadi kewajiban seorang suami adalah satu, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, istri kita. Kemudian infak yang cukup,
nafkah yang cukup, baik nafkah dapur ataupun nafkah kasur yang cukup. Kemudian bertutur lembut, kata-kata yang lembut, menyayangi mereka sebagaimana melebihi sayangnya orang tua, ayah ibu mereka kepadanya. Apa hak-hak suami? Qala ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu berdiri mengayomi wanita dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, dari apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Rasulullah bersabda, di mana ada seorang istri meninggal, suaminya ridho kepadanya, maka wanita itu masuk surga. Allahumma amin. Makanya saya pernah ngobrol sama kakak saya, seandainya engkau diberi pilihan sama Allah, sampean iku milih lanang apa wedok? Saya jawab, milih wong wedok. Umpomo saya bisa memilih, ya Rob jadikan aku perempuan, aku minta jadi wanita, jadi perempuan. Kenapa? Karena wanita tugasnya hanya 3, taat Allah, taat Rasul, taat suami, surga Pak. Sedangkan wanita hanya 3 kewajibannya, sedangkan suami penuh kewajiban. Masak itu kewajiban suami, nyapu mbah-mbah kewajiban suami, ngantar anak sekolah, didik anak-anak itu kewajiban suami. Lah kenapa kok istri kita mau memasakkan untuk kita? Itu khidmah beliau. Makanya bersyukur kalau kita mau marah sama istri, lihat, ya Allah itu kewajibanku diambil alih, itu kewajibanku diambil alih. Makanya kalau tradisi di Jawa terutama, nek neng Jawa sing tukang masak iku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing menyapu itu wong wedok apa wong lanang? Wong wedok. Mencuci baju itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya heran nanti kalau ada orang perempuan Jawa masuk neraka, itu heran. Masuk surga. Karena apa? Mengambil alih kewajiban suami. Kok ada wanita Jawa nanti masuk neraka? Itu pasti karena satu, hubungan dengan Allah nggak baik, dan dia sering menyakiti suaminya. Itu Pak. Langsung meneng, dek wis aja saiki langsung meneng nih. Mereka masuk neraka bukan karena apa-apa, karena mereka menyakiti istrinya. Ada satu kisah di mana ada salah satu sahabat ini ingin melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, yang Amirul Mukminin itu saat itu menjadi khalifah. Umar bin Khattab mengadukan tentang perilaku buruk istrinya, mengadukan tentang cerewetnya istrinya, mengadukan bagaimana sikap istrinya kepadanya. Sowan kepada Amirul Mukminin. Kemudian setelah sampai pintu rumah, adabnya bertamu itu kita tidak boleh di tengah Pak. Dada adabnya bertamu itu kalau kita sebelum uluk salam mengetuk pintu, kita berada di samping sehingga kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam rumah. Mengetok pintu, assalamualaikum, ada jawaban waalaikumsalam, tapi jeda dari waalaikumsalam dan membuka pintu itu, tamu ini mendengar Sayyidina Umar bin Khattab dimaki-maki istrinya, dimaki-maki istrinya, kurang ini, kurang ini, kurang ini, dan Sayyidina Umar bin Khattab hanya diam. Orang yang bertamu ini mengatakan, seorang Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana dengan saya? Oh berarti podo wae, ya wis masalahku selesai. Tapi sebelum orang ini pulang, ternyata Amirul Mukminin membuka pintu, orang ini sudah mudabbir, orang ini sudah pergi. Terlihat punggungnya dipanggil, ya fulan, bukankah tadi engkau uluk salam ingin bertamu? Ya, ya Amirul Mukminin. Apa yang engkau minta? Apa yang engkau laporkan kepada Amirul Mukminin? Cukup Amirul Mukminin, aku sudah tahu jawabannya. Loh, kok aneh? Iya, sebenarnya aku datang hanya ingin mengadukan kelakuan buruk istriku, ternyata istrimu juga sama. Lah ngono kok ape tak mindahi pendapat. Kenapa engkau diam wahai Amirul Mukminin? Dijawab, bagaimana aku tidak diam, sedangkan dia mengambil tugas kewajibanku, dia menanakkan masakan untukku, dia mencucikan bajuku, dia mendidik putra-putraku, mengajak mereka untuk bersujud. Cukup itu sebagai balasan dia, aku ridho
Karena sabda Rasulullah, siapa wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dakhalal jannah, maka wanita itu masuk surga. Allahumma amin. Tapi perlu diperhatikan dalam hadis-hadis yang lain. Waja'at imra'atun ilan nabi faqalat ya Rasulullah anna wafikatun nisa ilaika hadzal jihadu kataballahu ala rijal fa yusibu ujiru wa in kutilu kanu ahya'a inda rabbihim yurzakuna wa nahnu ma'asyiran nisa naqumu alaihim famalana min dzalik. Ini beda. Kemarin ada salah satu teman yang dari Palestina, dia bercerita, dari Palestina itu saya mendapatkan banyak yang berharga. Apa mas? Terutama tentang perempuan Pak Kiai. Wanita-wanita Palestina itu obrolannya, berapa anakmu yang sudah syahid, berapa anakmu yang khatam Al-Quran ma'a tafsirihi, khatam Quran beserta tafsirnya. Itu obrolan-obrolan wanita Palestina. Kalau wanita Indonesia, obrolannya setiap hari, berapa harga make upmu, swalayan mana yang pernah engkau kunjungi dan belum engkau kunjungi. Itu wanita-wanita kita. Tapi yo sabar, jadi Kanjeng Nabi yo dikongkon sabar. Ini ada seorang utusan perempuan sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah utusan dari kaum perempuan, sowan kepadamu. Apa? Jihad yang ditetapkan Allah itu untuk laki-laki. Siapa yang meninggal, dia diberi pahala, diberi kehidupan, yurzakun, dia diberi rizki setelah kematiannya. Sedangkan kita, wahai kaum perempuan ini, kita tidak pernah mendapat kesempatan untuk berjihad. Kita hanya mendampingi suami kita. Famalana min dzalik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighi man laqaiti minan nisa anna ta'ata zauj wa'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika wa qalilu minkunna man yaf'aluh. Kanjeng Nabi bersabda, sampaikan kepada wanita, siapapun yang engkau temui dari golongan perempuan, sampaikan taat laki-laki, memberikan haknya laki-laki, suami maksudnya, itu sebanding dengan jihad. Kalian perempuan hormat kepada suami, memberikan haknya suami, taat kepada suami, itu sebanding dengan jihad. Jadi jihadnya perempuan itu mudah apa? Taat suami. Tapi diteruskan sama Rasulullah, wa qalilu minkunna ma ya'aluh, tapi sedikit wanita yang mau bersyukur kepada suaminya. Kira-kira pangapunten, pernah mboten bojone sampeyan ketika sampean beri gaji, terima kasih Pak, barokallah, pernah napa mboten? Iki lo gaji opo sak meniki? Koncomu lo gajine gede kok sampean sak mene. Makanya diancam oleh Rasulullah wanita-wanita yang khotiah. Dalam sebuah hadis, ruwiya anin nabi annahu qala la yastaghfiru lil mar'ati al muti'ati li zaujiha at-tayru fil hawa. Wanita-wanita yang taat kepada suaminya itu malaikat, burung-burung yang di langit, wal khitan filma, ikan-ikan di lautan, wal malaikatu fis sama, madamat fi ridha zaujiha, selama istri itu diridhoi oleh suaminya, maka para malaikat, hewan binatang semua mendoakan istighfar untuknya. Wa ayyuma imra'atin asat zaujaha fa 'alaiha laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Dan setiap wanita yang bermaksiat kepada suaminya, maka durhaka kepada suaminya, maka baginya laknat Allah, malaikat, manusia seluruhnya. Jadi intine perempuan, istri itu mudah kalau ingin masuk surga, taat suami. Selama dia tidak taat kepada suaminya, amal ibadahnya belum diterima oleh Allah. Selama dia belum taat kepada suami, dia dilaknat oleh para malaikat, burung-burung dan binatang-binatang laut, semua melaknat wanita itu. Tapi wong lanang yo aja kok kapok gue dilaknat nek gak taat aku. Kalau istri kita dilaknat, nanti juga akan nyeret kita, Pak. Kenapa kamu sampai menjadi wanita durhaka? Ya karena suamiku tidak pernah bisa mendidikku. Lane ojo kapok neraka kowe. Kowe ngerti to, wong wedok kaya kowe ku neraka. Lah nek bojomu neraka, kowe ya melok neraka. Maka semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allahumma amin, penuh ketenangan.
Adapun pangapunten, pandanganmu akan menghancurkan keluargamu, itu a'rad, itu sesuatu yang baru. Sebenarnya selama suami taat kepada Allah Rasulnya, istri taat kepada Allah Rasul dan suaminya, maka semua orang pasti akan terhalang pandangannya. Dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang di luar sana. Kita akan sangat menikmati keindahan yang ada di dalam rumah. Makanya pangapunten, mawaddah, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Sakinah itu ketenangan dari ubudiyah kita. Adapun mawaddah, hubungan batin itu mawaddah. Ketemu bojo ndredeg itu mawaddah. Nggak ketemu 3 hari kangen itu mawaddah. Ada zauk, ada rindu, itu mawaddah. Mawaddah itu terlahir dari apa? Mawaddah itu terlahir dari 1, rasa syukur, 2, qanaah, 3, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Orang yang komunikasinya nggak baik, cara berhubungannya nggak baik, akan dicabut mawaddahnya. Maka ada temen kemarin sowan sama istrinya, Pak Kiai, kenapa hubungan kami dengan istri ini kok berbeda? Lah kenapa mas? Dulu kalau saya melihat istri itu megang tangannya saja ndredeg Pak Kiai. Awal-awal pernikahan begitu indah, ndredeg, gak ketemu 3 hari, Masya Allah kangen, gak video call 2 hari kangen. Lah sekarang kok biasa Pak Kiai. Sejak punya anak 2 ini, istri makin gendut, kayak gajah holing. Niku kok biasa. Jadi nggak WA-an seminggu biasa, jejer biasa. Apakah rasa cinta ini hilang Pak Kiai? Tak rungokno terus Pak. Kalau lihat mahasiswi itu gimana mas? Kalau lihat mahasiswi, wah ya semangat Pak Kiai. Kalau lihat artis-artis yang cantik, orang-orang di pasar yang make upan cantik, ya itu ya ada greget Pak Kiai. Ya hanya dengan istri itu yang biasa. Tak jawab. Jangan salahkan istrimu yang makin gendut. Jangan salahkan istrimu yang mungkin kurang berhias. Mungkin istrimu gendut itu karena dia nggak kok berdiet, ngurusi anakmu, ngurusi rumahmu, ngurusi kerabatmu, tanggung jawabnya terhadap istri, terhadap suaminya, sehingga diilali perawatan. Yang menyebabkan mawaddahmu hilang mas, apa Pak Kiai? Yang menyebabkan rindumu berkurang, cintamu berkurang, 1 apa? Matamu kulo sing jelalatan. Nek kue ngerem ke meripat, ghaddul basar, pejamkan matamu dari yang lain, nikmati istrimu, genduta kaya apa, krasane seger, krasane enak. Yang menyebabkan kita hilangnya mawaddah itu karena tidak bisa menjaga pandangan mata. Maka melihat film-film yang pangapunten, film yang jorok, itu menyebabkan kuwatus syahwat hilang. Orang yang sering nonton film gak bener, itu syahwat akan hilang sebelum waktunya. Umur 50 wis turu wae deh Pak, gak iso tangi deh Pak. Karena apa? Seringnya nonton sesuatu yang gak bener. Atau seringnya menonton istri orang lain. Ora kudu film ya ndelok barang-barang sing apik ning jaba ngoten iki. Melihat keharaman itu menyebabkan dhaifu syahwat, lemahnya syahwat. Makanya kok sampean saiki wis mulai krasa ndang dimareni. Engko ndang nyawang bojomu sawang tok. Ada yang mengatakan memandang wajah istri itu sebanding dengan memandang wajah Ka'bah. Ka'bah itu punya derajat, setiap kita pandang 18 derajat. Kita memandang wajah istri, wajah suami kita, pahalanya 10 derajat. Nek bok pandang ping pindho kan wis ngluwi nyawang Ka'bah Pak. Jadi nanti pulang bojomu cekel wasi Pak. Pandang, kenapa dek? Kenapa mas? 10 derajat. Terus melengak rono, nek 10 derajat wis podo nyawang Ka'bah 2 kali. Itu yang bisa kita sampaikan, setengah jam lebih 10 menit pangapunten. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah menjaga keluarga kita, diberi keluarga yang penuh ketenangan, penuh rasa cinta, dan diberkahi, diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khaira ila akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.